mimpi saya itu saya mau bikin kayak Berkshire Hathaway, sebenarnya mimpi kecilnya. Nah, saya mau bikin eternal fund ini, kalau misalnya di withdraw 1-2% itu bisa bangun sekolah sampai saya mati nanti ke depannya. Wih. Jadi saya nggak mau seperti Buffett. Buffett kan dia mau durasi 99 tuh. Menurut saya itu, saya bisa pikir sedikit mungkin lebih efektif. Jadi saya bikin eternal fund yang bisa running terus. Nanti ke depannya pakai AI kan pasti. Jadi perpetual ya? Perpetual cash machine yang dia 2% dia bisa withdraw terus bangun banyak sekolah setiap tahun. Gitu Bang. 2% dari aset. Fundnya. 1 atau 2% lah kira-kira withdrawal rate. Dan portfolio sekarang konstruksinya seperti apa? Saya ini hyper concentrated belajar dari Bang Sandi itu. Kalau belum besar konsentrasi dulu. Jadi saya tuh hyper concentrated. Saya sedikit sekali Bang. Berapa equity? Equity itu berarti cuma 3. Jadi saya cuma bisa pakai jari Bang. Equity cuma di 3 bets. Cuman di 3 bets. Equity malah kalau public equity cuma 2 bets Bang. 2 bets. 2 bets. Jadi fixed income ada? nggak ada. Saya bukan pencinta nol. Saya nol fixed income. Kripto berapa? Kripto sekarang mungkin around 40 sampai 50% lah. 40, Real estate, property. Kalau ini saya keluarin Bang, jadi kalau real estate property saya nggak masukin karena saya kan untuk pemakaian pribadi ya. Jadi saya nggak masukin ke dalam portfolio. Kalau yang buat investing real estate nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk alternative investment, private equity atau... Itu saya nggak masuk ke fundnya specifically, cuman saya ada investasi di perusahaan yang private. Itu pun satu doang. Jadi hanya kripto dan equity ya. Dan jadi kira-kira gini ini Bang. highly concentrated ya. Kira-kira portfolionya satu tuh saya ada Bitcoin, kripto saya cuma Bitcoin only, itu sekitar hampir 40-50% sekarang bobot dari portfolio. Equity saya ada 2, satu di luar negeri, satu di Indo. Indo tuh saya bahkan cuma pegang BCA Bang. BCA. Karena waktu itu saya pernah ngobrol sama Bang Sandi juga bilang nggak banyak investable company di Indonesia dan saya kan anak muda. Ini kita nggak ngomongin number, saya lihat dari teman-teman saya sendiri, seumuran saya dan umur 30 di atas, almost semuanya tuh pakai satu bank. Terus kalau mereka punya bank kedua tuh biasanya di Singapura. Yeah. Dan satu bank itu kebanyakan BCA. Jadi saya lihat operating profitnya akan selalu besar, margin dia akan selalu besar. Kenapa? Karena digitalisasi dia. Dia bisa mendapatkan customer yang jauh lebih besar. Kan yang lain juga lagi ngikut nih. Customer lebih besar tapi ya dia punya cost nggak terlalu besar nanti. Nah itu guys, kalau kita lihat ini portfolio anak muda. 50-50 roughly, 50 equity, 50-nya crypto. Iya. Kalau saya ini portfolio orang udah mulai tua. Karena 35% equity, 40% fixed income karena perlu cash flow generating asset. Terus sisanya itu di alternative investments, ada real estate dan juga baru mau mulai kripto. Oh jadi Bang Sandi lumayan ini lah, pie-nya diversified banget. Enggak juga sih ya, itu di dalam satu aset kelas itu cukup diversified. Tapi kira-kira cuma invest di 4 atau 5 aset kelas. Saya ini soalnya